Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Semoga tetap istiqomah di dalam mengaji pengajian akad pagi adem ayem, dan bisa memberikan secercah cahaya pada kita semuanya, karena al-ilmu nur wa nurullahi la yuhdal asi. Ilmu itu adalah cahaya, yang tentunya cahaya ini bisa memberikan penerangan, bisa menerangi kegelapan, dan nur Allah, cahaya Allah itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang berbuat kejahatan. Semoga kita selalu bisa menerima cahaya dari Allah itu, karena kita menjadi orang-orang yang baik dan selalu terhindar dari hal-hal yang ma'asi atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Patut kita syukuri bersama, ini adalah suatu anugerah dari Allah SWT untuk kita, di mana kita masih diberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa kepada kita untuk bisa mengerjakan hal-hal yang diperintah oleh Allah, dan juga menjauhi larang-larangannya, sehingga kita ikut tercatat menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur bersama dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah kenikmatannya, dan barang siapa sebaliknya yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, maka balasan Allah, siksa Allah amatlah pedih. Ini harus kita yakini bersama. Kedua kalinya sholawat beriring salam, marilah selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita yang mulai hari ini, ya, mulai hari ini memasuki bulan beliau, bulan kelahiran beliau, ya, bulan di mana Nabi kita dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan bulan Maulud, ya, tanggal 12 tahunnya gajah. Itu patut kita syukuri bersama,
beliau dihadirkan untuk kita semuanya ini sebagai penerang, yang penunjuk jalan, sebagai lentera, memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik, kehidupan dalam keimanan atau ketakwaan atau rububiyah, ilahiyah kepada Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan pencipta alam semesta, pencipta kita semuanya, kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, selalu bertanggung jawab ketika siapapun dan apapun itu hidup, maka Allah memberikan kebutuhannya. Yang sangat bertanggung jawab apabila memberikan masalah pasti ada solusinya. Ya. Nah, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang luar biasa adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak kita, ya, akhlak itu ya pribadi yang baik, ya, toto kromo, sopan santun, bagaimana berhubungan dengan teman, bagaimana berhubungan dengan saudara, dengan orang tua, ya, dengan tetangga, dengan pimpinan, dengan sanak famili handetolan, di mana saja, yang kenal ataupun yang tidak kenal. Nah, bagaimana akhlak ini dibangun? Rasulullah Muhammad SAW adalah contohnya. Beliau sudah full, ya. Tidak usah mengambil contoh yang lain, ambillah contoh dari Rasulullah. Mari kita bersolat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita benar-benar menjadi umat beliau dan nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang kami hormati para yai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para pengasuh, para ustadz, para guru-guru, pengurus, para donatur, dan juga para pemerhati yang tentunya pagi ini
diberikan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kenikmatan, kelancaran dan juga kebahagiaan tentunya. Semoga bisa menjalankan rutinitas kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah sholat, haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, bekerja, ya, berusaha, berdagang, mencari ilmu, bersilaturahmi, mengaji, dan juga hal-hal lainnya. Semoga semuanya tercatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian dan juga pemirsa dimanapun berada, semoga kita tetap istiqomah untuk mengaji di pengajian akad pagi Adam Ayam LKS Al-Bukhari Maunan. Pagi hari ini kita akan membahas, ya, ngaji sedikit tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Jadi begini, nama surat itu ada beberapa macam cara pengambilannya, ya. Ada yang diambil dari ayat pertama, termasuk Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini diambil dari ayat yang pertama. Ada juga kesamanya atau di ayat yang kedua. Ayat yang kedua juga ada, ya. Ada yang pertama juga wal asri, itu al-asr, itu ayat yang pertama. At-Takasur juga ayat yang pertama. Ada ya juga yang diambil dari kandungannya, seperti Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu di dalam suratnya tidak ada Al-Ikhlas, ya. Di dalam ayat-ayatnya, di dalam suratnya itu tidak ada tulisannya Al-Ikhlas. Diambilnya Al-Ikhlas dan lain-lain. Ada juga yang dari maknanya, ya. Itu ada yang menamakan oleh Rasul, juga dinamakan oleh para sahabat, penamaan dari surat-surat di dalam Al-Quran. Kalau surat Al-Qari'ah itu terambil dari ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Perlu kita ketahui bahwa surat Al-Qari'ah itu diturunkannya di Mekah. Berapa ayat? 11 ayat. Diturunkan setelah surat Al-Quraisy, ya. Setelah surat Al-Quraisy. Al-Quraisy kemarin sudah kita bahas, ya. Al-Quraisy itu sukanya apa? Berdagang. Nah, dari satu tempat ke tempat lainnya, itu kebiasaannya begitu. Nah, di dalam asbabun nuzul ini para ulama sepakat ternyata tidak menemukan asbabun nuzulnya, ya. Dari Quraisy Shihab juga begitu, dari kitab-kitab yang lain kita cari referensinya juga. Surat Al-Qari'ah ini sebabnya apa itu tidak ada, ya, tahu-tahu turun gitu. Jadi memang surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat di Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya.
kenapa kok turun, itu ada. Ada yang isinya tentang jawaban atas persoalan, ya, banyak. Ada juga cerita masa lalu, ya, dulu sudah pernah terjadi kemudian diceritakan di dalam Al-Quran sehingga Nabi tahu ceritanya bagaimana. Ada yang isinya hukum, ya, hukum itu perintah atau larangan, ya. Ada hukum juga, ada perintah, ada larangan dan lain-lain. Jadi isinya macam-macam. Termasuk asbabun nuzulnya ini juga macam-macam. Termasuk Iqra itu asbabun nuzulnya bahwa Nabi itu kebingungan, ya, kebingungan dalam kondisi bingung, ya. Nah, kemudian berada di gua, ya. Nah, setelah 40 hari malaikat Jibril diperintah untuk memberikan wahyunya yang pertama. Apa wahyunya? Iqra. Nah, itu ceritanya begitu. Kaget, Iqra. Padahal jelas Nabi Muhammad itu tidak sekolah, tidak belajar ngaji, ya kan? Tidak sekolah, tidak belajar calistung, ya enggak. Ya terus kon baca, kan yo repot. Iqra, bacalah 3 kali lah. Iqra. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, ya. Baca kayak malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, Iqra. Ma'ana biqari. Tetap Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nah, itu sekilas tentang asbabun nuzulnya. Kalau Al-Qari'ah ini dicari-cari referensinya, ternyata tidak ada bagaimana asbabnya. Yuk kita baca sama-sama dulu Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal surat Al-Qari'ah? Dimas hafal Al-Qari'ah? Oh, enggak bisa. Nah, Pak Yudri hafal? Nah, dihafalkan dulu ya Al-Qari'ah, ini penting. Al-Qari'ah. Jadi kita hafal Al-Qari'ah ini penting karena hubungannya dengan masa depan kita.
hubungannya dengan masa depan. Apa masa depan kita? Masa depan kita itu apa? Ya surga apa neraka. Ya kuwi masa depane kuwi nek gur dikubur nek gak apa-apa. Tapi urusane itu surga dan neraka. Surga dan neraka itu apa? Surga itu kebahagiaan, neraka itu apa? Kesengsaraan. Loh, ditarik lagi nanti lah, masa depannya kan nanti lah. Masa sekarang itu bagaimana? Sudah kelihatan. Tahu enak tak? Enak tahu enggak? Enak, ya tak? Nyaman, senang, gembira, suka. Ada yang suka nggak ini? Suka itu love, ya. Suka itu cinta, ya. Ya. Suka, cinta, apa lagi? Like, ini, like, suka, ya. Nah ini gambarannya surga itu begitu, bahagia, ya, ceria, senang, apalagi padanya itu apa? Baunya, dan itu beda-beda maksudnya, ya. Kalau kamu lihat yang misalkan lihat yang cewek-cewek ini, lihat opa-opa Korea, itu gimana itu? Apa? Bahagia, apa suka, apa like, apa love, apa ya? Seneng, itu kan beda maksudnya, ya. Kalau cewek-cewek lihat opa-opa Korea, nah kalau lihat bakso yang merekah, bakso jumbo, itu apa itu? Bahagia apa seneng apa mau? Nah ini harus dibedakan, ya. Kalau yang cowok-cowok ini, yang bapak-bapak, ya, bapak-bapak petani, lihat tanamannya hijau, ya, bagus, apa itu, bersih, ya. Nah itu apa itu? Bahagia apa cinta? Ya lain. Enek sing nom, ya dah. Sing nom, sik muda, ya dah, belia, remaja. Nah, ngerti sapi kau wedi, ya dah. Imbluk-imbluk ngono, lanang gombrong kan. Nah, ada yang di mana itu viral tuh kemarin, wisata numpak sapi, neng di numpak sapi ini gede. Nah, ya kan? Itu apa? Cerminannya apa itu? Kalau lihat sapi sing gede, seneng apa bahagia apa cinta apa like, apa love, suka, ya. Nah itu harus dibedakan, begitu ya. Urusannya tadi apa? Al-Qarina itu masa depan. Oke ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nah ini tafsirnya begini. Al-Qari'ah itu menurut pakar, ya, pakar bahasa,
Ini ceritanya ketuaan. Tuk 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 tuk. Seperti suara ketukan. Kaget. Ketukan ngono is kaget. Nah, padahal ini Al-Qari'ah. Ketukan lah Al-Qari'ah ini kan enek tae, ya kan? Tak apa? Tak marbutah. Nah, tae itu menunjukkan apa? Mudzakkar apa muannas? Muannas wedok lah iki. Jadi ketuane iki bayang terus keras menggelegar. Pokoknya kayak misalnya kowe ning kamar kok ning endi duh kan piye kaget sampai bertanya Al-Qari'ah apa iki suara apa iki kaget padha takok Al-Qari'ah apa ya toh yang ya kayak petan misalnya. Nah, apalagi ketika kamu misalkan di dalam kamar tidur ya toh terus madeh ya kaget toh kaget langsung bentak bertanya Al-Qari'ah suara apa iki ya ta apa iki opane diogrek-ogrek ayo gempa kaget ta mate yer kaget tentunya kaget Al-Qari'ah bertanya-tanya podoan ya bertanya-tanya Al-Qari'ah hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu apa? Soalnya dunyane ini kan wis urip ra karu-karuan bingung suaranya menggelegar ya terus bertanya-tanya apa ini? Apa itu Al-Qari'ah? Sebenarnya Allah tidak memberitahukan ya tidak ngerti gitu. Tidak ada yang tahu persis kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Tetapi Allah memberikan contoh yang bisa diterima oleh akal manusia. Soalnya akal manusia itu cuwili. Cara dikumpuk nih akal wong nih, misalnya wong 19. Nah, akalnya dikelompok nih. Belum tentu bisa memecahkan masalah gimana cara membuat air. Nah, iya. Cara nih gawe banyu iki. Nah. Ya kan? Iso lho wong pinter-pinter pakar-pakar carane gawe banyu. Nah. Ya. Nah, karena kemampuan otak manusia atau pemikiran manusia itu terbatas, tetap saja oleh Allah diberikan jawaban. Contoh yang sedikit. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kuwi lho. Ya kaget. Opo? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Pada hari itu, ya toh. Hari itu wis sing wingi lho, marane kaget iki. Nah. Manusia seperti aneh-aneh. Kowe ngerti aneh-aneh ora? Aneh-aneh kau tahu. Nah, aneh. Aneh-aneh tahu ora? Aneh. Kura-kura, kunang-kunang, aneh-aneh ini laron, terus laron terus ya laron, enek laron sing cilik, tapi rada gatel kayak. Kedua laron sing rada gede, sing enak dipeyek, ya, dipeyek atau dibotok, ya toh, atau digoreng tok enak. Tapi nek ra kuat awake iso biduren ya.
neng awak iso gatel kabeh. Aneh-aneh. Terus yang mafhum kita pahami, kita mengerti bahwa aneh-aneh itu muncul ya karena kondisi alamnya itu panas ya. Apa adem ya? Kira-kira adem apa panas sih? Kan aneh-aneh kan metu iki gara-gara lemahe banyu tok. Kowe ngerti lah wayah ngene iki, wayah 3 ini kayak metu laren tau lho ora? Iya ta? Mesti kuwi wayah age udan biasane. Udan banyune sik urung patek. Banyu tok lho. Nah, urung teles banget. Nah, tapi ngesor ki wis. Nah, dhuwur ki wis rada wis blanyunan ngono. Nah, akhirnya kan kondisine kira-kira lho iki. Kira-kira ndak kowe nak ning lemah ngesor kono. Omahe kan ning lemah. Ning jero lemah, gawe leng. Metu. Nah, metu akhirnya iber. Apa kira-kira ora patek eruh ngono ya nek ning petengan. Mesti sing digoleki iki padang cahaya, ya ta? Nah, genggon nenggon lampu. Nenggon apa kae jenenge? Listrik misale, bohlam. Nah, sing pinter kowe iso ya. Sing ngiwak lho. Nek wayah musim laran, lampu nek deleh ning dhuwur kolam, gitu. Iso ya nih. Nah, nek kowe kan dhuwur kolam ngesore kok wae baskom. Nah, wayah moro ning gone lampu, gua ceblok mlebu ning baskom. Bare kok lampu. Aneh-aneh. Iki lho ceritane. Aneh-aneh ngerti lah pola aneh-aneh iki. Sangat bingungnya beterbangan golek cahaya, ya tak? Beterbangan ngasih. Uang iki kaya ngono lho. Wes ora karu-karuan iki. Enek celorot langsung mlayu rono. Enek celorot rono mlayu rono. Ya. Pernah membuktikan aneh-aneh ketika mlumpuk ning lampu kene kok pateni, terus ganti lampu kono. Ya kan mlayu rono. Nah, mlayu rono. Nendi enek lampu di parani. Iku lho, rungokno. Kaya ngono kuwi lho ngasih manusia nanti ketika Al-Qari'ah itu. Ketika hari kiamat. Bertebaran ndak jelas. Tapi yo kuwi mencari cahaya. Kemudian wa takunul jibalu kalainil mangfus, dan gunung-gunung seperti bukel yang dihambur-hamburkan, seperti apa itu beduk, seperti ulu, bulu, seperti bulu, seperti kapas. Nah, gunung rumah watakunul jibalu kalmihnil mangfus, watakunu mongko koyo aljibalu gunung, ya gunung roh gunung lah, roh gunung apa per gunung roh iya rupanya apa? Biru. Nah, roh gunung rupanya apa? Hijau. Nah, nek biru, nek hijau. Ada tahu gunung warnanya apa? Coklat. Terus apa lagi? Ada gunung warnanya apa? Mbak Kiki. Warnanya apa? Lalu kami ngapalne warnai gur balon kutok, warnane 5. Gunung itu juga warna-warni, ada yang warnanya merah, ya ta? Delok enek gunung iki rupane merah, enek sing kuning, ya ta? Enek sing coklat, enek sing ireng, ya. Enek sing ijo ya, Pak ya.
hijau. Nah, itu menandakan isine. Lah ora ngerti ya. Nek ora belajar Al-Qarinah gak ero. Gununge nek rupane wireng, isine batu bara. Lho, rumono. Kene nek ora gunung sing rupane ireng. Ndak enek. Nang kene enek ijo, biasane isine banyu. Ya. Biasane nek gununge ijo ki isine banyu. Enek sing rupane abang, gununge abang. Isine apa? Isine besi. Isine besi. Nah, lah. Ya dah berwarna-warni ya. Ya isine warna nek putih, ngerti putih. Gunung sing rupane putih ya. Kowe gane liwat ta? Nah, isine apa? Gamping. Nah, isa lho. Jadi gunung ini rupane rena-rena karek isine. Nah, ya itu Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kalainil mangkus. Nah, kalau takunui kaya ya al-jibalu ya gunung iki ya. Gunung iki cara ceritanya itu diciptakan untuk menjadi penyeimbang bumi. Ya. Dia ngerti tak? Jadi gunungnya mesti gede. Ya. Gunungnya mesti gede ya tak? Terus cara Jawa ini kokoh, kuat, luar biasa. Ya. Gede, kokoh, luar biasa. Jadi biasanya ini yang rada pinggir-pinggir, itu sebagai paku bumi, dimakoni bumi, ben ora goyang, ben ora oleng kayak kowe ini lah, ya, oleng yang titik-titik, oleng titik-titik, oleng, ya. Jangan oleng, makanya harus ada apa? Ada gunung di dadamu, jadi bakoh kuat, ya. Nah, tetapi pada hari kiamat gunung-gunung itu tak mau. Kalau ini itu bisa ada yang mengartikan seperti bulu roh roh ya bulu ya. Tak terang nih ya bulu ini. Ulu. Nah, ulu pite, ulu apa ini? Ulune sapi, ya tak? Ulu ngerti ya pokoknya ya, bulu ya. Nah, berbulu. Bulu tahu ya. Nah, ada juga yang mengartikan nek bulu kan nenteng, ya. Di celing ini kan berhamburan. Misalnya kayak ini burung merpati atau burung berkuku biasanya ngebet-ngebetnya awake kan. Lah bulu niki podo-podo kan iber-iber. Ngerti ya? Ada juga yang mengartikan ini kalau ini seperti kapas sih kapur ya. Kapuk warnane iki rena-rena kuwi nggih, enek kuning ijo. Lah kuwi terus dihambur-hamburkan. Jadi kapuk nek wokeh sak kental kan angel libere ya. Tapi nek dingenekne dihambur nih, wah iber karu-karuan ya. Nah, ngerti ya? Nah, itu terjadi pada gunung. Piye bayang aja deh. Gunungnya berhamburan loh, berakaru-karuan. Iya jajale. Cara nalarmu no teko berarti. Lo gunung. Ngeruk gunung kan zaman londo tekan saiki ora entek rek. Lah kok keterima berhamburan. Iya jajale. Gitu. Bayangkan. Nah, ini yang terjadi pada
pada saat kiamat. Kemudian fa'amma man sakulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya atau berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi aisatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Lah gitu loh. Urusane masa depan wingke wis terjadi huru-hara, serakaru-karuan ndak jelas, bingung kabeh wong, berhamburan ya goleki cahaya, langit kelap-kelap, apa bumi gonjang-ganjing, langit kelop lho kuwi tandane apa? Kiamat. Lah saiki karek urusane piye? Masing-masing ini tadi. Fa man sakulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, kebaikan, ngerti baik berarti? Kebaikan itu hal-hal yang memberikan kebahagiaan, memberikan maslahah kepada diri atau orang lain atau alam sekitar, itu baik ya. Amal, perbuatan amal yang baik, amal hasanah, efeknya juga baik. Nah itu kebaikan ini menunggu. Nah kalau timbangannya amal kebaikannya itu berat, fahuwa fi satir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kalau besok itu nek amale awak dhewe apik ya ditimbang, amale ditimbang lho Mas. Timbangannya amal kaya apa? Kira-kira cara Jawane membayangkan no, timbangannya kaya apa? Timbangannya digital apa timbangan oglek ae, apa timbangan duduk, apa timbangan banyu nganggo selang ya. Jadi kalau timbangan tuh gini ya, timbangan tuh kan ngukur standar. Nah, cara Jawane SOP, standar piye? Orang dikatakan ditimbangnya itu baik, ini harus ada standarnya. Misalkan kamu sholatnya tertib, ya, iki sholatnya piye? Tertib apa ora? Nek tertib kan digawe ngene. Oh iki tertib, tapi tahu ora salat. Tahu ora salat. Rodok ini ta. Nah, ya. Tahu tau timbangan kan? Timbangan kan mesti rata. Rotoi apik karo elek ditimbang padha ora. Nah, ini ada standarnya, ada ukurannya, SOP-ne genah, ya. Nah, apabila tidak memenuhi standar maka jadi ukuran ini ya abot ndi apike utawa eleke, kurange sepiro. Nah, timbangan ini kan nenek siji jelas siji, tetapi ini menunjukkan bagaimana standar kualitas amal kita. Timbang itu. Jadi timbangannya sitok apa uwukeh kabeh wong enek timbangane ngono. Apa piye gentenan ngono ya? Kira-kira piye? Antri timbangan kaya posyandu ya. Nah, ditimbang pirang kilo bobote ya. Neng gone timbangan ana kae kan
iki ideal ya toh. Kalau tingginya 60, bobotnya ideal berapa? 45 misalnya, atau 50, dan seterusnya. Nah, ini apabila amal ibadahnya itu ditimbang lebih baik atau lebih banyak, maka nanti akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Fuyai satir rodiyah. Berarti di mana nih rodiyah nih? Di surga. Nah, kemudian wa amman khafat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, ini ukurannya kebaikan loh ya, ditimbang. Kebaikan ini berarti lawannya apa? Keburukan. Ditimbang kebaikannya nek sithik. Nah, jadi sing apa apa? Keburukan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Loh, ya. Nah, urusannya dawa iki. Ya. Apapun yang akan kita lakukan itu ada timbangannya, sehingga apabila kita di dunia ini ya amal perbuatan kita kok lebih banyak yang buruk, yang maksiat dan maksiut, ya itu tadi kita harus rela dan merelakan diri untuk berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kalau ceritanya Gus Bah, Allah itu menciptakan surga itu karena la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu alasan utama untuk menciptakan surga. Dan juga barang siapa yang tidak percaya dengan adanya la ilaha illallah atau kafir, ya, kafir tidak percaya, maka dibuatkanlah neraka. Nah, kuncinya ada di la ilaha illallah, karek percaya atau orang. Lah, untuk masuk di dalam neraka itu menurut hikayatnya Gus Bah, medun ini waktu yang dibutuhkan itu adalah 70 tahun. Jegur yang neraka lho 70 tahun. Beliau keselepol. Iya jane. Wong jegur neraka lho kok 70 tahun ini terus jerune kaya ngopo. Padahal isine api yang sangat panas. Naudzubillah summanau tubillah. Ya Allah. Makanya dari apa yang kita bahas pagi ini tentang surat Al-Qari'ah, ini memberikan gambaran bagaimana kita harus cerdik pandai untuk meminit kehidupan kita, bagaimana mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk menuju kepada masa depan. Masa depan kita ada dua. Yang pertama adalah neraka atau surga. Tinggal pilih. Ini bebas, ya. Allah memberikan kebebasan kepada semua makhluknya untuk menentukan diri. Dirimu ki arep apik ya monggo, arep elek ya monggo, terserah. Off to
Up to you. Terserah kamu. Ya. Nah, kowe arep adus ya karepmu, ora ya karepmu. Tetapi semuanya sudah diberikan fasilitas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sak karep-karepmu semuanya sudah ada. Ya. Kamu mau minum minuman yang legi, ada. Itu namanya es tebu, ya. Nah, itu enggak usah pakai gula, sudah manis. Kamu mau minum yang enggak enak sekali, itu ada air comberan. Ada air yang apa itu? Kecut. Kamu tinggal pilih. Ada jeruk, ada apa? Soda, ya, kecut. Ada apa itu? Yang kecut itu apa? Markisa, itu. Markisa. Apa? Marjan. Nah, ada juga. Sing kecut ya enek. Sing legi ya enek. Sing pahit ya enek. Nah, teh itu teh tawar. Tinggal milih apa enek, ya tak? Di dunia ini sudah disediakan oleh Allah, tinggal kita mau milih yang mana. Milih baik, monggo ayo. Milih tidak baik, ya silahkan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengaji, kita belajar, kita sekolah, kita mondok, kita mendengarkan pengajian dan seterusnya, ini dalam rangka itu. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih agar kehidupan kita baik di dunia dan baik di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang bisa kita sampaikan pada ngaji akad pagi adem ayem kali ini. Semoga kita bisa mengilhami, bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa memberikan makna pada diri kita, ya. Dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabat Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nakam majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan al-maut wa ghufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa amalan sholihan maqbulan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa ilal khari qaribna wa anisariyabina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
bayana sigoro. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Allahumma obat iso nandang iso mangan iso ngliwat. Muga-muga paringi slamet. Muga-muga paringi slamet. Allahumma kitra kitri suke sawa suke pari suke sapi suke pepe suke mari suke santri suke rezeki. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.